Bilang kanan kiri Tuhan baik ya. Silakan duduk ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan ya. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, tidak melihat tetapi percaya ya. Kita akan baca di dalam Yohanes 20 ya, Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Kita akan baca secara bertanggapan ya. Ayat yang ada di sini sedikit kepotong ya. Di sini enggak ya? Tapi kayak kepotong ya. Oke. Kita akan baca bertanggapannya. Kalau yang kepotong saudara nanti lihat di Alkitab saja ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 28, 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu ya, kita seluruh gereja yang ada di dunia ini memperingati 2 peristiwa besar dalam kehidupan iman Kristen, dalam sejarah dunia ini. Yaitu memperingati hari kematian Tuhan dan hari kebangkitan Tuhan. Ini merupakan 2 peristiwa yang mengubah sejarah manusia. Dan Alkitab berkata, di atas 2 peristiwa inilah fondasi iman Kristen itu dibangun. Jika tidak ada kematian, tidak ada penebusan dosa. Tidak ada kebangkitan, itu juga sama sekali kematian tidak membawa dampak apa-apa. Karena itu Paulus berkata, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sia iman kita. Jadi kematian dan kebangkitan itulah fondasi iman Kristen berdiri. Hari ini gereja ada, segala sesuatu dalam pekerjaan Tuhan ada, karena ada kematian dan kebangkitan. Namun saudara, 2 peristiwa yang begitu besar ini juga merupakan 2 peristiwa yang sangat menggoncangkan iman para murid pada waktu itu. Kematian Tuhan Yesus. Para murid sebelum Tuhan Yesus mati, kita tahu mereka mengenal Tuhan sebagai seorang yang sangat-sangat diurapi. Tuhan Yesus tidak seperti imam-imam atau nabi-nabi yang lainnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mereka kenal dengan satu pribadi yang bukan hanya ajarannya yang powerful, tapi dia mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Dia mampu membuat mujizat, air menjadi anggur. Ia mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, mencelikkan mata orang buta sejak lahir, membuat orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati. Bahkan dimanapun Tuhan berada, semua orang bersorak-sorai mengikuti Tuhan. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum ia menyerahkan dirinya, semua orang bersorak, "Hosana, Hosana." Para murid melihat Tuhan Yesus sebagai satu sosok yang sangat-sangat karismatik, sangat mengagumkan, luar biasa. Namun pada hari Jumat itu, Yesus mati dengan mengenaskan. Pribadi yang begitu mereka kagumi, penuh kuasa, mati di atas kayu salib, tidak berdaya. Dan itu sangat menggoncangkan iman mereka, saudara. Ya.
Dan Alkitab mencatat, semua murid kocar-kacir. Mereka ketakutan. Bahkan Petrus yang selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Baik engkau masuk penjara, aku masuk penjara. Bahkan Tuhan bilang kepada dia, aku berdoa kepadamu Petrus. Sebelum ayam berkokok, ya 3 kali, ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus masih menyangkal, enggak mungkin Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus tangkap, Petrus menyangkal Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan. Semua murid lari ketakutan. Namun saudara, setelah 3 hari kematian Tuhan, ada satu peristiwa yang menggemparkan kembali, yang menggoncangkan iman para murid. Dikatakan pada pagi-pagi buta, rombongan wanita pergi ke kubur Tuhan. Mereka ingin melihat Tuhan. Tapi pada waktu mereka sampai di kubur itu, mereka menemukan bahwa batu besar yang tadinya dijaga oleh tentara Romawi, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah terguling. Bahkan waktu mereka masuk ke dalam kubur itu, mereka menemukan bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat tergoncang imannya. Mereka menganggap bahwa mayat Tuhan telah dicuri orang. Padahal kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus terus berkata kepada mereka apa? Aku datang, aku akan menderita, aku akan mati, tapi aku akan bangkit kembali. Tapi peristiwa pada hari Minggu dengan kubur kosong itu, tidak ada di antara mereka yang berpikir kubur kosong menandakan Tuhan bangkit. Pikiran mereka adalah mayat Tuhan telah dicuri. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 20 ini, ya, semua bicara tentang kebangkitan Tuhan, termasuk Petrus. Dia mendengar kabar bahwa kubur itu telah kosong, dia gak percaya. Dia lari dan dia menemukan kubur itu kosong, dia tidak pernah berpikir tentang kebangkitan Tuhan. Yang dipikirkan, mayat Tuhan ada di mana? Bahkan Maria Magdalena yang dikatakan wanita yang begitu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan pernah menolong dia. Waktu dia melihat kubur Tuhan kosong, malaikat Tuhan menampakkan diri, memanggil dia, dia tidak sadarkan diri. Dia nggak tahu itu malaikat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menyapa dia. Dia katakan apa? Dia mengira Tuhan Yesus tukang kebun. Dia bertanya, di manakah engkau menaruh mayat guruku? Sampai Tuhan menegur dia, dia baru sadar, oh Tuhan bangkit. Dan para murid semua ketakutan. Dan di dalam perikop yang kita baca ini, setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada semua murid-murid, kok saudara baca nanti perikop pasal 20 ya. Mereka semua menyaksikan itu kepada Thomas yang disebut dengan Didimus itu. Tapi apa respon Thomas? Waktu dia mendengar kesaksian daripada murid yang lainnya tentang mereka telah melihat Tuhan bangkit. Apakah Thomas langsung percaya? Tidak. Ayat 25 berkata begini, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jadi bukan hanya satu orang bersaksi loh saudara ya. Semua murid, banyak murid. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencocokkan tanganku ke dalam lambungnya. Ingat, perhatikan kalimat yang saya kasih garis bawah. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas berkata, kamu mau ngomong apa aja kah? Termasuk Petrus yang membicarakan hal itu. Sebelum aku punya bukti bahwa Yesus telah bangkit, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi saudara, kalau saudara berkata, memberitakan Injil itu mudah buat orang percaya, itu bukan hal yang mudah. Karena para murid adalah saksi mata pertama pun mereka sulit untuk mempercayai
dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka kalau ada orang bisa percaya saudara, itu anugerah. Itulah yang disebut dengan iman. Itu yang disebut dengan mujizat Tuhan. Mujizat terbesar bukan membuat orang buta bisa melihat. Itu mah siapapun bisa lakukan. Mujizat terbesar adalah Tuhan katakan apa? Jika ada satu orang berdosa percaya, bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Karena berita ini bukan berita yang mudah. Bahkan para murid sendiri yang sudah menjadi saksi mata, mereka gak mudah untuk percaya. Sekali-kali kata Thomas, aku tidak akan percaya. Kalau saudara di Tuhan Yesus terhadap Thomas sikapnya ini, apa yang saudara lakukan? Pasti kesel ya. Kenapa? Thomas ini udah dengar berita dari banyak orang tapi gak mau percaya loh saudara. Kalau saya bayangkan sih di Tuhan Yesus, Thomas kalau saya ketemu langsung saya getok kepalanya gitu saudara ya. Tapi kita bersyukur Tuhan kita gak seperti manusia. Dia memahami bahwa Thomas itu adalah orang biasa. Dia mewakili semua manusia memang sulit untuk mempercayai berita tentang kematian kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, sekalipun Thomas tidak percaya, Tuhan tetap hadir dalam hidupnya. Dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus masih ada di tempat itu dan mereka mengunci pintu. Mereka takut ketahuan sama para tentara-tentara Romawi dan orang Yahudi. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus datang kepada Thomas yang tidak percaya itu. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cocokkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan dari itu saudara, kita tahu bahwa Thomas sadar bahwa ia telah keliru memahami Tuhan. Dan Thomas berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, Allahku. Artinya apa? Aku gak butuh bukti lagi Tuhan. Dan aku tidak akan pernah mencocokkan itu karena aku malu dengan keberdosaanku, dengan kesalahanku itu. Dan Thomas menyembah Tuhan saat itu bukan lagi dengan kata guru, tapi kata Tuhanku dan Allahku. Dan muncul satu kalimat yang menjadi tema kita. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku, untuk memiliki iman itu gak mudah. Ya. Karena manusia pada dasarnya membutuhkan bukti. Bahkan setelah bukti ada pun, tidak mudah manusia itu mengatakan bahwa aku percaya. Mereka butuh pengalaman. Bahkan ada orang yang sudah banyak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan pun, kadang mereka bisa kecewa. Karena itu firman Tuhan berkata, orang benar harus hidup oleh iman. Makanya orang Kristen bukan hidup oleh bukti atau oleh apapun juga, tapi oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang hidup. Yesus yang mati dan hidup dan bangkit bagi kita. Dan itu iman yang sejati. Dan untuk memiliki iman itu gak mudah. Dan hari ini kita akan belajar dari pengalaman dari Thomas ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Di saat kita tidak mampu melihat segala sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang hidup dalam dunia ini, ya, orang Kristen, mereka ibadah, mereka sudah menjadi Kristen mungkin puluhan tahun, tapi imannya itu masih goyah. Bahkan ada banyak orang supaya tidak terlihat ia lemah iman, hanya menutupi imannya dengan apa? Kemunafikan. Seolah-olah sangat beriman, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang gak punya iman. Tapi Tuhan tidak mau kita punya iman seperti itu. Tuhan tidak mau kita punya iman Kristen yang palsu.
Tuhan mau kita punya iman yang sejati. Dan hari ini kita belajar dari Thomas. Thomas adalah orang yang tadinya dia ragu tapi dia jujur kepada Tuhan. Sampai ia menemukan iman yang sejati. Dan Tuhan mau kita memiliki hal itu. Nah, bagaimana caranya saudara? Apa yang kita lakukan? Yang pertama saudara, supaya kita bisa memiliki iman yang sejati, walaupun kita tidak melihat, kita harus belajar hidup fokus pada pribadi Tuhan, bukan situasi hidup kita. Para murid selama ikut Tuhan, sebelum Tuhan bangkit, mereka hanya ikut Tuhan pada apa? Pada segala sesuatu kondisi yang baik. Mereka hanya melihat mujizat, mujizat demi mujizat, dan itu membuat mereka begitu semangat melayani Tuhan. Mereka begitu semangat untuk mengikut Tuhan. Tapi mereka gak pernah peka dengan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga mereka tidak mengenal pribadi Tuhan. Padahal di dalam segala mujizat yang Tuhan lakukan, Tuhan selalu mengatakan, aku datang untuk menderita, aku datang untuk mati, aku datang untuk menebus dosa umat manusia, tapi aku akan bangkit. Tidak ada satu murid pun fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Mereka lebih fokus pada Yesus mampu buat ini, ikut Yesus banyak mujizat. Bayangkan saudara, pada hari di mana hari terakhir Tuhan Yesus akan diserahkan, tidak ada satu murid pun di antara mereka 12 itu betul-betul memahami akan rencana Tuhan, tujuan Tuhan masuk ke Yerusalem. Pikiran mereka, Tuhan Yesus sebentar lagi akan jadi raja. Maka pada malam terakhir, di malam perjamuan, yang mereka ributkan apa? Kedudukan. Mereka ribut kalau nanti Yesus jadi raja, siapa yang jadi perdana menteri? Siapa yang jadi menteri ini dan menteri itu? Sampai Tuhan Yesus cuci kaki mereka dan berkata, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus menjadi hamba bagi saudaramu. Satu-satunya orang yang sedikit memahami tentang Tuhan hanya Maria. Karena sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu. Karena pikirannya begini, seandainya dia jadi raja belum tentu aku punya kesempatan. Itu pun masih sedikit salah. Tapi dia tahu bahwa ini terakhir untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi semua murid-murid tidak ada yang memahami akan hati Tuhan. Maka pada waktu peristiwa penyaliban Tuhan terjadi, mereka syok saudara. Aduh, kok kayak begitu ya? Semua kocar kacir. Bahkan Tuhan Yesus bangkit pun mereka tidak mampu melihat bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan. Kalau iman Kristen kita dibangun karena berdasarkan situasi, kondisi yang kita inginkan, tapi bukan berdasarkan pada firman, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sangat-sangat dangkal ikut Tuhan. Kita hanya ikut Tuhan waktu semuanya baik-baik saja. Pada waktu Tuhan izinkan ada kesusahan, kesulitan, iman kita mulai goyah. Mempertanyakan Tuhan ada apa enggak ya? Makanya betapa rapuhnya iman Kristen pada waktu buku Da Vinci Code keluar. Semua orang ragu, benar gak Tuhan Yesus itu begini begitu? Padahal Alkitab sudah ditulis ribuan tahun. Hanya satu buku Da Vinci Code membuat iman mereka goyah. Karena banyak orang Kristen modelnya apa? Ikut Tuhan itu seperti murid-murid yang sebelum mengalami hari pencurahan Roh Kudus. Iman mereka itu cuma ya ikut-ikut orang, kata orang, bagaimana reaksi orang, situasi apa yang dialami. Tidak pernah fokus pada pribadi Tuhan. Kalau saudara ingin memiliki iman yang kokoh, tetap percaya. Belajar fokus pada pribadi Tuhan. Kenali Tuhan kita. Maka situasi yang kita alami tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Baik kita di atas, di bawah, baik kita sehat atau kita sakit. Baik kita mengalami bencana atau kita mengalami kelimpahan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Janjinya tidak pernah dia ingkari. Dia adalah pribadi yang telah membuktikan dirinya mengasihi kita melalui kematian kebangkitannya. Amin. Yang kedua saudara, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak mampu untuk percaya
pada waktu semua orang bisa percaya dengan situasi yang ada. Lebih baik kita jujur dengan pergumulan iman kita. Thomas, waktu dia datang kepada para murid, semua menyaksikan, aku sudah dapat mujizat, lihat Tuhan Yesus, aku telah berjumpa dengan Tuhan. Thomas sadar dia belum lihat. Dan dia jujur, sebelum aku melihat sendiri, aku gak mau percaya. Ada banyak orang, saudara, sebenarnya dia belum mengalami pengenalan dengan Tuhan dengan baik, tapi dia gak mau jujur. Ya, sok-sok rohani, seolah-olah nggak apa-apa, aku kuat. Aktif dalam pelayanan, tapi dia gak kenal Tuhan. Tapi Thomas gak mau. Kalian mengalami, aku belum. Aku coba untuk memahami iman kalian, tapi aku gak bisa. Bagusnya Thomas di sini adalah dia tidak munafik. Dia jujur. Dia jujur sama Tuhan. Bahwa aku belum bisa mengerti Tuhan. Aku butuh bukti Tuhan. Memang kesannya agak kurang ajar sedikit ya saudara ya. Tapi Tuhan lebih senang dengan orang jujur saudara daripada orang yang munafik. Tidak percaya tapi sepertinya sangat percaya sekali. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak bisa kita bohongi. Maka ikut Tuhan lebih baik apa adanya. Kalau memang kita nggak mampu memahami Tuhan di saat situasi yang sulit, jujurlah dengan diri kita, jujurlah dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Allah yang gampang murka dengan ketidakmampuan kita merespon segala sesuatu dalam ketidakberdayaan kita. Thomas bukannya nggak mau percaya, tapi dia belum sanggup percaya. Tapi yang luar biasanya, dia jujur dengan keadaannya. Banyak orang Kristen gak mau jujur dengan keadaannya. Kadang-kadang saya tahu ini jemaat lagi susah percaya karena situasinya sulit. Tapi kalau diajak ngomong, iya aku percaya di luar, dia tetap pergi ke tempat apa? Dukun, ya kan? Paranormal. Tapi kalau kita datang, percaya banget. Tapi saya lebih senang pada jemaat, musuh saat ini aku sulit untuk percaya. Banyak doa buat saya. Aku sedang betul-betul dalam titik terendah. Aku tahu Tuhan baik, tapi aku belum mampu melihat kebaikannya. Saudara, Tuhan lebih senang kita apa adanya. Dan kalau kita dalam titik terendah ini, hal yang ketiga perlu kita pelajari, belajar Thomas adalah, sekalipun dia dalam keadaan kecewa, saudara, dia tidak tinggalkan komunitasnya. Dia tetap bersama dengan mereka. Ini hebatnya Thomas. Dia tahu semua teman-teman udah nganggap dia aneh karena apa? Cuman dia yang gak bisa percaya kan. Diceritakan itu kan. Tapi dia gak tinggalkan teman-teman yang lain. Dia tetap bersama dengan mereka. Dikatakan 8 hari kemudian, saat dia berjumpa dengan teman-teman, Tuhan Yesus baru hadir. Berarti satu minggu lebih, dia terus bergumul dengan imannya loh. Semua orang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa, kok mereka berdoa, aku gak percaya. Tapi hebatnya Thomas adalah dia tidak meninggalkan komunitas orang percaya. Oh, orang Kristen sekarang gampang sekali, ya. Kecewa, tinggalkan gereja. Nggak mau ketemu teman-temannya lagi. Semua WhatsApp di blok. Kalau ada kata rohani, blok. Nggak mau. Kalau ada lihat TikTok, ada bunyi kata Alkitab, itu orang fanatik dan sebagainya. Tapi Thomas enggak loh. Dia sedang bergumul, tapi dia tetap bersama dengan teman-temannya. Walaupun dia berpikir teman-teman yang anggap dia, ya Thomas ini gimana. Dia tetap berada dalam komunitas orang percaya. Saudaraku, pada waktu engkau kecewa, mungkin engkau mengalami satu problem kehidupan yang sulit. Jangan pernah tinggalkan persekutuan orang percaya. Belajarlah menanti Tuhan untuk melawat kita. Dan Tuhan pasti melawat kita. Karena pada waktu Thomas jujur di hadapan Tuhan, dan dia tidak meninggalkan komunitas orang percaya, berarti dia mengizinkan apa? Tuhan hadir untuk menjangkau keraguan dan kekecewaan hidupnya. Dan betul ayat 27 katakan apa?
Tuhan datang kepada Thomas dan Tuhan berbicara kepadanya. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak lagi percaya, melainkan percaya. Kira-kira menurut saudara, waktu Tuhan datang kepada Thomas, memberi dia bukti untuk dia buktikan. Kira-kira menurut saudara, Thomas cocokkan gak tangannya itu ke dalam luka Tuhan, ke dalam lambung Tuhan? Kan Alkitab gak menuliskan dia mencocokkan atau enggak gitu kan. Kira-kira dia melakukan enggak? Coba kita bayangkan, melakukan enggak? Hah? Melakukan? Enggak apa-apa, enggak ada yang salah, enggak ada yang benar ya. Karena kan tidak menjelaskan Thomas lakukan apa enggak. Karena di ayat 27 Tuhan Yesus berkata, ayat 28 langsung menjelaskan, Thomas langsung mengatakan, ya Tuhanku, Allahku. Nah kira-kira menurut saudara, Thomas lakukan enggak? Mana Tuhan? Oh ini gitu. Menurut saudara dia lakukan apa enggak? Enggak, kenapa alasannya? Hah? Thomas malu dengan dirinya. Kenapa aku bisa seperti itu Tuhan? Sampai menuntut bukti untuk percaya. Kan kita suka bilang, Mama buktikan kalau Mama sayang sama aku. Apakah harus belah jantung ini? Ya kan? Thomas sadar. Makanya waktu dia lihat Tuhan hadir dan perkataan Tuhan merobek hatinya. Dan dia tunduk berkata, Engkaulah Tuhanku, Allahku. Thomas sepanjang sejarah cerita tentang Alkitab, tidak pernah dia panggil Tuhan tuh kurios. Dia panggil Rabi, guru. Sampai di titik ini dia tidak pernah panggil Tuhan Yesus sebagai Rabi. Tapi Tuhanku, Allahku. Aku malu dengan keberadaanku. Aku gak butuh bukti lagi. Banyak orang Kristen selalu menuntut bukti baru percaya. Saudara, kalau dikasih bukti apapun, kalau memang gak mau percaya, susah percaya saudara. Ada ilustrasi tentang ada seorang Kristen, wah dia sangat merasa dia sangat percaya kepada Tuhan. Orang yang paling beriman kepada Tuhan lah di antara semua orang yang ada di komplek rumahnya. Tahu-tahu kena banjir saudara ya, wah banjir. Pada waktu daerahnya banjir, semua orang mulai evakuasi diri. Tetangganya bilang, ayo kita keluar dari tempat ini. Kayaknya hujan akan terus ada, banjir akan terus membesar. Kita pergi dari tempat ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Saya percaya Tuhan akan menolong aku. Ya kan? Lalu tetangganya udah pada pindah. Tiba-tiba ada skocit satu lewat. Ayo Pak, kita pergi karena hujan akan terus tercurah. Ayo, ini sudah mau menutupi 2 meter nih. Ayo pergi. Enggak. Saya tidak akan pergi. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Lalu air makin tinggi saudara. Dia harus pindah ke loteng kedua. Ya kan? Rumahnya 2 loteng. Nah waktu di loteng yang kedua. Tiba-tiba ada perahu cukup besar datang lewat daerah itu. Ayo Pak pergi, jangan di sini. Air akan terus tercurah. Ayo evakuasi diri. Tidak. Tuhan akan menolong saya. Lalu air makin tinggi saudara. Hari makin gelap gitu ya. Dia naik ke atap rumahnya karena udah penuh ya kan. Lalu helikopter itu datang. Ayo Pak, cepet naik ini. Ini ada tangga darurat naik. Ayo kita pergi. Enggak, Tuhan akan menolong saya. Sampai malam saudara. Atapnya pun udah tenggelam. Lalu dia marah dan berdoa, Tuhan, aku orang beriman. Aku taat kepadamu, aku sudah lakukan. Kenapa engkau tidak menolong aku? Di mana bukti kuasamu engkau sanggup menolong aku? Tuhan males jawab sebenarnya saudara ya. Cuman orang ini suka nuntut ngambek-ngambek belulu lalu Tuhan jawab. Tadi ada skoci kecil lewat, kamu bilang bukan, kamu gak mau. Kirim perahu, kamu juga gak mau. Kirim helikopter, kamu juga gak. Kamu maunya apa? Aku turun pun kamu akan nuntut. Kalau orang gak bisa percaya, dikasih bukti apapun gak bisa percaya saudara. Maka iman sejati bukan lahir dari bukti sebenarnya. Iman sejati lahir dari pengenalan akan Tuhan.
Sekalipun kondisi hidupku tidak baik-baik saja, tapi aku tahu Tuhan tidak pernah berubah atas hidupku. Maka Thomas menyadari pada waktu Tuhan hadir dalam hidupnya, itu sudah melukai segala sesuatu yang membuat ia itu malu, saudara. Maka dia tidak akan pernah mencocokkan tangannya ke dalam luka Tuhan dan lambung Tuhan. Maka dia bersujud mengatakan, Engkaulah Tuhan Allahku. Dan dia percaya. Dan bukti dia mempercayai Tuhan apa, saudara? Ia ambil keputusan, mulai hari ini aku tidak lagi beriman karena melihat, tapi beriman karena Yesus adalah Tuhan atas hidupnya. Di abad pertama, para rasul itu hanya melayani di Yerusalem, Yudea, Samaria. Paulus pergi ke Roma. Tapi Thomas satu-satunya rasul yang tadinya orang yang peragu, yang berani percaya pergi kemana? India. India itu tidak punya pemahaman filosofi tentang Allah, orang Timur Tengah, orang Israel. Apalagi tentang Yesus Kristus. Pada zaman itu India terkenal sebagai negara yang sangat-sangat penuh dengan kekerasan. Kita tahu India sangat menekan tentang kasta. Beda kasta menikah, wanitanya bisa dibunuh, dibakar tanpa hukum. Bukan dulu, sekarang pun masih memperlakukan hal seperti itu. India negara begitu banyak penduduk. Bahkan sekarang negara terbanyak penduduknya India. Nomor 1 di dunia. Tapi Thomas berani melangkah dengan iman. Dia berangkat pergi ke India. Sebagai bukti bahwa ia sungguh-sungguh telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya. Dulu dia butuh Tuhan, buktikan dulu baru percaya. Sekarang dia berani melangkah dengan iman pergi ke tempat India yang tidak sama sekali pernah mendengar tentang Injil. Dan dia membangun 7 gereja, saudara. Dan dia mati syahid. Dia mati ditombak dari belakang oleh orang India sampai tembus ke depan. Semua gereja yang pernah dibangun para rasul di abad pertama, di Efesus, di Laodikia, semua sudah jadi leruntuhan, saudara. Nggak ada lagi bangunannya, maksudnya gitu ya. Tapi gereja Thomas yang ada di India sampai hari ini masih berdiri. Tuhan menjaga gereja itu, membuktikan bahwa ada satu orang dulu ragu tentang aku. Tapi dia mengalami aku dan dia percaya. Dia berani melangkah iman, pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan daerahnya untuk menunjukkan kasihnya kepadaku. Itu namanya Thomas. Saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan kasih berkat, saya pengen mengunjungi gereja ini. Ini gereja rasul yang dibangunkan oleh seorang rasul yang dulu pernah ragu. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan dia berani melangkah dengan iman. Sekalipun dia tahu bahwa di sana tempat gelap. Tempat yang penuh dengan penderitaan. Tempat yang penuh dengan kuasa-kuasa gelap. Tadi dia percaya ada Tuhan. Dia mampu menaklukkan India. Satu-satunya gereja yang didirikan rasul yang masih berdiri kokoh bangunannya adalah gereja Thomas. Saudaraku, waktu engkau ragu, jangan pernah lari dari Tuhan. Waktu engkau kecewa, jangan lari dari Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti Thomas. Dan biarkan Tuhan menjamah hidupmu. Dan engkau mengalami dia. Dan engkau percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Saya belum pernah lihat Tuhan. Apalagi naik ke surga belum ya. Walaupun ada pendeta udah pernah naik surga, saya belum pernah. Tapi saya percaya bahwa dia hidup dalam diri saya sekalipun. Ada banyak kesusahan, kesulitan dalam pelayanan. Dia Immanuel,
Karena dia betul-betul hidup dalam hidup kita. Amin. Karena itu jangan pernah kita menjadi lemah. Yesus itu adalah hidup. Bukti dia hidup, kita punya iman hari ini. Kita percaya dengan kematian dan kebangkitannya. Dulu saya berpikir, orang Kristen masa sih? Cuma karena percaya masuk surga, gampang betul gitu kan. Karena dulu saya bukan Kristen saudara ya. Masa sih? Tapi justru untuk percaya itu sulit. Kalau sampai kamu percaya, itulah anugerah. Itulah iman. Dan itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita kan, tapi karena iman. Maka berbahagialah kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat. Itulah iman yang sejati. Dan hidupilah iman itu. Dan Tuhan akan berkarya dalam hidupmu seperti Tuhan berkarya dalam hidup Thomas. Dan percayalah, karya Tuhan itu sempurna bagi kita. Dan dia menjaga segala sesuatu yang dikerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa ya. Minta contoh Nathan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Sekali lagi kami bersyukur